Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik. Kasih Bu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa? Fisika Bu. Gimana pelajarannya tadi? Menyenangkan Bu. Oke. Kamu datang ke sini kira-kira ada keperluan apa sama ibu? Saya ingin konseling Bu. Ibu senang kalau misalkan datangnya kamu ke sini buat konseling. Sebelumnya kamu udah pernah konseling belum sama ibu? Belum pernah Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Oke, kalau gitu ibu jelasin dulu ya sebenarnya konseling itu apa sih? Nah, konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu kamu. Nah, agar kamu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas. Nih, asas-asasnya itu seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, dan juga kemandirian. Dan masih banyak asas lainnya. Asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data kamu atau informasi yang kamu berikan kepada ibu ini kamu nggak usah khawatir kalau misalkan kamu cerita ke ibu itu pasti bakalan aman, jadi nggak bakal ada data yang bocor. Bagaimana, kamu udah paham belum? Begitu ya Bu. Ya Bu, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Oke, karena pertemuan ini dibatasi oleh waktu, kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30-40 menit. Karena dengan waktu yang singkat ini sebaiknya kita memanfaatkan waktu yang ada ya. Gimana, setuju nggak kamu? Setuju Bu. Oke, coba boleh kamu ceritain kenapa ada apa sih yang janggal di hati kamu saat ini? Begini Bu, saya merasakan deg-degan. Takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu gimana? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada temen yang dimarahi oleh guru gitu, saya langsung ketakutan, langsung deg-degan Bu. Oke, kamu bisa ceritain pada ibu gimana itu bisa terjadi dan udah sejak kapan sih itu terjadi? Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anak-anak menangis pasti dimarahin dan dihabis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Oke, ibu memahami gimana perasaan kamu. Kayaknya kamu sangat terganggu ya dengan keadaan seperti ini. Iya Bu. Oke, kalau begitu kamu sekarang kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu dengan kejadian kayak gitu. Gimana menurut kamu? Ya begitulah Bu. Tapi kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Ya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus. Ini sebuah kemajuan yang saya inginkan ya. Oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, saya setuju. Oke, kalau gitu tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu nih dapat menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ibu sih ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama ibu.
kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan nih atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari kamu apa ya, kamu yang anggap kamu dari yang kamu anggap terendah saat sedang sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Wah, baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan. Baik, sekarang kita mulai ya. Kamu pejamkan mata kamu dulu. Terus kamu dan pejamkan mata nih sambil tetap melakukan relaksasi. Tarik nafasnya, buang nafasnya. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Mengerti Bu. Relax, bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kamu nih. Terus sekarang tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka mata kamu. Relax, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut, hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Bu. Oke, apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja. Tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah ada pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap terberat. Gimana? Baik Bu. Oke, kita akan mempraktekannya. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang relax dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga, termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Relax, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Gimana perasaan kamu? Deg-degan Bu, tapi saya sudah lebih baik. Oke, relax saja ya. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang tidak begitu ketakutan. Oke, bagus sekali. Ini suatu kemajuan ya. Bagaimana? Kita lanjutkan? Saya siap Bu, lanjutkan. Oke, sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, relax, dan tenangkan dirimu. Ngeri Bu. Oke, kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi ya. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi, saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka mata kamu,
rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, kamu berarti berhasil melewatinya ya. Selamat. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi jika tante kamu memarahimu. Baik, Bu. Bagaimana, masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan, tidak usah sungkan menemui ibu lagi ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.